Besan SBY ungkit kembali pembangunan jembatan Selat Sunda, bukan prioritas. Ditulis oleh Joy Putra di Steward.com. Salah satu mega proyek impian yakni jembatan Selat Sunda tengah kembali disorot publik ketika Menko Perekonomian era SBY Hatta Rajasa menyinggung soal itu. Hal ini menjadi perbincangan publik karena dengan keberadaan JSS memegang peran penting sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dan Jawa, yang lebih utama dapat mendukung keberadaan jalan tol Trans Sumatera. Hatta menjelaskan bahwa proyek di kawasan tersebut sangat strategis karena bisa menjadi penghubung logistik dua pulau yang kadangkala tersendat dalam pendistribusian. Hal ini lantaran terbatasnya sarana penyeberangan pada kedua pulau. Selain itu, Besan SBY ini mengungkapkan potensi dari tol Trans Sumatera akan berjalan optimal jika pembangunan JSS direalisasikan. Alasannya, keberadaan JSS akan mendorong migrasi industri di Jawa yang padat dan beralih ke Sumatera yang akan berdampak tumbuhnya kawasan ekonomi baru. Artinya, dapat mengatasi ketimpangan spasial antar wilayah. Proyek infrastruktur JSS menurut saya sangat bagus manfaatnya apabila dibangun. Tidak hanya sekedar menghubungkan kedua pulau, tetapi proyek ini bisa berdampak pada sektor ekonomi, industri, pariwisata, dan seterusnya. Namun perlu diperhitungkan dengan adanya dampak lain yang bisa merugikan. Sebagai catatan, mega proyek ini akan menelan biaya sebesar Rp225 triliun untuk mendirikan kawasan strategis serta membangun infrastruktur jembatan sepanjang 27,4 km. Bagi saya tidaklah mudah untuk membuat jembatan sepanjang itu. Pertimbangannya adalah letak geografis Selat Sunda yang sangat rawan bencana karena dekat dengan anak Gunung Krakatau. Anak gunung api vulkanik ini masih aktif, sehingga sering terjadi guncangan bawah laut yang dapat menimbulkan dampak fondasi bangunan cepat atau lambat. Bahkan bisa saja anak gunung ini menimbulkan gempa tektonik dan bahkan tsunami. Dari pertama kali proyek ini dicanangkan di Razem SBY, saya sangat tidak setuju dalam pembangunan jembatan ini. Karena selain letak yang tidak memungkinkan, potensi korupsi di zaman SBY kala itu sangat besar. Apalagi proyek ini melibatkan Pemprov Banten yang sudah menjadi rahasia umum bahwa dinasti Gubernur Banten terkenal dengan korupsinya. Jangan sampai mega proyek ini gagal dan mangkrak dan menyisakan tiang-tiang pancang di Laut Selat Sunda. Itu sama saja membuang uang dan memperkaya sekelompok orang untuk menggarong anggaran tersebut. Beruntung di pemerintahan Jokowi, mimpi pembangunan JSS dikubur dalam-dalam. Pasalnya, anggaran akan membengkak karena banyaknya pembebasan lahan yang akan dipakai untuk proyek di kawasan strategis tersebut. Dalam pandangan saya, kita belum bisa memikirkan teknologi yang pas dalam membangun JSS. Pastinya akan memerlukan dana yang super besar untuk mengkaji mulai dari struktur geologi, teknologi bahan material konstruksi, dan lain sebagainya. Ini akan membuat anggaran yang dikeluarkan akan sia-sia apabila perencanaan pembangunan berhenti di tengah jalan. Lebih baik pemerintah fokus memperbaiki sistem yang sudah ada secara menyeluruh, renovasi dan perluasan pelabuhan kedua pulau bisa dimaksimalkan. Pun dengan peremajaan kapal-kapal feri maupun penambahan kapal baru yang lebih canggih untuk meningkatkan efisien waktu. Keinginan Hatta Rajasa untuk membangkitkan kembali mega proyek ini hanyalah sebuah proyek mimpi. Tidak perlu diangkat kembali proyek tersebut, karena keputusan Jokowi sudah tepat untuk menghentikan rencana pembangunan JSS. Lebih baik anggaran bisa dialokasikan untuk infrastruktur di daerah lain, infrastruktur jalan, bendungan, pelabuhan, bandara, dan lainnya bisa dibangun untuk pulau-pulau lain ketimbang hanya fokus pada satu infrastruktur seperti JSS. Sebab pembangunan JSS pada saat ini tidaklah menjadi prioritas. Hatta tidak tahu prioritas pembangunan di negeri ini. Masih banyak daerah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur yang layak dan yang paling dibutuhkan bagi masyarakat, terutama di daerah perbatasan. Kita tidak mau proyek ini mangkrak seperti era SBY. Jika dana 200-an triliun hanya untuk membangun jembatan dan juga kawasan strategis di sekitarnya, alangkah baiknya dana itu dipakai untuk pembangunan ibu kota baru. Jangan sampai isu mega proyek yang diangkat oleh mertuanya Ibas Yudhoyono ini menjadi jebakan Batman. Jangan sampai pula pemerintah terperangkap dengan merekatnya biaya yang akhirnya mengesampingkan pembangunan yang lain. Mengapa kita harus terpaku dengan rencana JSS, sementara ada cara lain yang lebih rendah cost-nya? Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim, namun untuk menghubungkan pulau satu dengan yang lainnya tidak harus membangun jembatan. Pencanangan tol laut yang digagas oleh Jokowi bisa menjadi rujukan sebagai pengganti JSS.
Artinya, maksimalkan laut sebagai infrastruktur alami untuk migrasi barang dan juga jasa. Penggunaan kapal-kapal laut masih bisa diandalkan. Jadi, Hatta Rajasa hanya memikirkan jangka pendek apabila JSS dapat terrealisasi. Ia tidak memikirkan dampak kerugian dalam jangka panjang yang dialami bila nekat membangun jembatan tersebut. Karena bagi saya, membangun jembatan di atas laut yang melewati gunung berapi sangatlah beresiko. Apalagi Selat Sunda yang merupakan cincin api pertemuan lempeng bumi yang sewaktu-waktu akan merusak fondasi jembatan tersebut. Dan itu terbukti seringnya terjadi gempa di wilayah itu. Jadi untuk Hatta Rajasa, teruslah bermimpi tapi jangan pernah mendesak Jokowi untuk merealisasikan rencana JSS. Karena Jokowi tahu mana yang lebih prioritas dan mana yang tidak. Demikian kira-kira kata kura-kura.